Kang, saya tuh pernah punya usaha. Ya. Tapi kenapa ya? Saya tuh usaha A jalan gagal. Ganti B gagal. Ganti C dan selanjutnya sampai dengan sekarang ini gagal, gagal dan gagal. Apa sih penyebabnya? Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya. Jadi setiap profesi itu punya karakter masing-masing. Karakter politisi berbeda dengan karakter pengusaha. Karakter pengusaha berbeda dengan karakter dosen. Jadi artinya setiap profesi itu membutuhkan karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk pengusaha itu tiga karakter ya. Yang pertama, berani mengambil risiko. Jadi ada orang yang takut mengambil risiko. Nah, ini tidak punya bakat untuk menjadi pengusaha. Kemudian yang kedua, proaktif. Jadi orang yang proaktif itu adalah orang yang tampil ke depan, bukan reaksi terhadap orang lain. Salah satu contohnya misalnya dia punya gagasan bagaimana membangun bisnis di masa corona. Dia tidak mengeluh tentang corona, tapi mampu membaca peluang. Mampu membaca peluang bisnis apa yang kira-kira masih laku meskipun ada corona. Kemudian dalam perilaku yang lain, orang yang proaktif dengan yang reaktif, misalnya kita dalam kepadatan lalu lintas, macet, begitu ya. Ini orang yang reaktif itu marah-marah, tapi orang yang proaktif, apa yang bisa dilakukan ketika mobilnya macet? Misalnya baca sesuatu, mendengarkan video, tanpa harus ngamuk-ngamuk gitu. Jadi dia mampu merespon secara positif apapun yang terjadi di dalam lingkungan. Terjadi sesuatu kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, inovatif. Kalau kita umpamakan, siapa yang pertama kali menciptakan HP, baru ada telepon sama SMS. Yang pertama kali menciptakan HP itu adalah orang yang kreatif. Tapi ketika fungsi HP itu berkembang, kamera, kemudian rekaman dan seterusnya, itulah orang yang inovatif. Jadi inovatif itu mengembangkan fungsi-fungsi yang sudah ada. Nah, jadi yang diperlukan karakter untuk jadi pengusaha itu. Jadi ketika orang gagal menjadi pengusaha, maka karakter itu tidak tumbuh di dalam pribadinya. Kemudian karakter itu tumbuh bagaimana? Kalau kita lihat di dalam surat ke-17 ayat 84, Allah berfirman bahwa manusia itu, kepribadian manusia, karakter manusia ditentukan oleh bawaan dan lingkungan. Sekali lagi silakan pemirsa lihat surat Al-Isra ayat 84. Itu terjemahan Depak bunyinya seperti itu. Jadi bawaan lingkungan. Nah, bawaan itu adalah bawaan yang dibawa oleh lahir ya, yang ditentukan oleh gen ibu dan bapaknya. Kemudian lingkungan. Jadi lingkungan pertama kali itu adalah ibu bapaknya sendiri. Itu dari Quran ya. Kemudian menurut para pakar psikologi, nah ini lebih dikembangkan lagi, lebih rinci, yaitu 4H. Jadi karakter seorang ditentukan pertama oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh bacaan, dan oleh lingkungan. Kalau kita bicara tentang karakter pengusaha, maka ibu dan bapaknya lah yang bisa menerpa bagaimana anaknya itu menjadi pengusaha. Kemudian bacaan dan lingkungan. Nanti bertanding itu. Apa-apa yang sudah menjadi karakter yang turun atau meniru dari ibu bapaknya, karena yang terlihat atau yang pertama kali bayi itu melihat itu adalah tingkah laku ibu bapaknya. Dengan asumsi bahwa dia hidup dengan ibu dan bapaknya. Yang ketiga, ya, bahwa karakter atau kepribadian seorang itu dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Tentunya baca di sini dalam arti luas ya, bisa baca buku, bisa baca sesuatu yang dilihat oleh matanya, dirasakan oleh hatinya. Kemudian yang keempat, dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan di luar rumahnya, pergaulan dengan siapa. Ada satu bukti yang membuktikan teori ini bahwa dipengaruhi oleh lingkungan. Ada seorang punya anak kuliah di perguruan tinggi tertentu. Pada semester awal, itu dia kasih mobil yang mewah anaknya tersebut. Kemudian bergaulnya dengan orang-orang seperti itu juga. Apa yang terjadi? Karena fasilitas yang mewah itu, maka dia bergaul dengan temannya itu sesama mahasiswa yang hura-hura dengan fasilitas yang hampir sama. Lalu suatu hari bapaknya itu mendapatkan surat dari kampus itu. Nilainya CD. Lalu bapaknya merenung, apa kesalahan saya di dalam mendidik anak? Ternyata dengan fasilitas seperti itu, pergaulannya juga dengan orang-orang yang berjuis, hura-hura dan seterusnya. Maka dia ngambil keputusan, semua fasilitas yang diberikan kepada anak dicabut. Lalu beberapa semester kemudian ternyata nilainya berubah dari CD menjadi AB. Nah, inilah
membuktikan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Kang, dengan apa yang saya alami kemarin itu, Ya. nah menurut Kang HPS nih, apa sih atau punya solusi apa untuk saya agar saya bisa bangkit kembali? Ya, jadi kita itu pertama kali harus masuk ke dalam diri kita. Passion apa? Panggilan hati nuraninya apa? Nah, seringkali orang tidak sukses karena memang pekerjaan yang dia pilih tidak sesuai dengan passionnya. Untuk menentukan bahwa itu passion kita adalah kita mampu dan mau mengerahkan seluruh energi, pikiran, perasaan, waktu dan sebagainya untuk yang kita senangi dulu. Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Betulkah kita sebagai pengusaha itu adalah panggilan hati nurani? Kemudian yang kedua, menurut penelitian ilmiah ya, bahwa orang yang paling kaya itu adalah orang yang di penjualan. Jadi misalnya seperti ada gagasan ya, kita mau jualan sepatu. Yang pertama adalah yang punya gagasan. Sepatunya model begini, warnanya apa. Kemudian yang kedua desain. Kemudian yang ketiga produksi. Nah, yang keempat penjual. Jadi yang paling banyak untungnya adalah penjual. Yang ini dibuktikan dengan Coca-Cola katanya. Yang punya gagasannya malah kurang baik ekonominya. Tapi yang menjualnya, karena apa? Yang menjual itu adalah orang yang punya pikiran apabila ada pembeli maka dia akan ambil dari tempat lain. Karena memang basic daripada pengusaha adalah marketing. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi pengusaha maka berangkatnya dari marketing dulu, dari menjual. Menjual itu kan memindahkan barang dari si A ke si B. Nah, kita tanya dulu, si B ini berminat nggak? Kalau zaman dulu, perusahaan tuh bertindak sebanyak-banyaknya barang, itu pikirannya. Nah, sekarang itu, lihat dulu konsumennya. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka itulah yang dibuat. Jadi supply and demand. Harus ada riset dulu apa yang diinginkan oleh masyarakat, barangnya seperti apa dan sebagainya. Oke Kang, tadi berarti saya tuh kembali lagi kepada passionnya saya ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya kita harus mengikuti supply and demand. Ya, ya. Nah, jadi kebutuhan. Ya. Nah, menurut Kang HPS nih, untuk memulai usaha lagi atau jenis usaha apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di era-era sekarang ini? Ya, jadi ketika corona itu datang, maka banyak yang bergelimpangan ya, orang kehilangan pekerjaan. Tapi ingat, teori Maslow, bahwa orang pertama kali itu mengejar sandang pangan papan. Nah sekarang sandang itu mungkin ditinggalkan, makan dulu. Orang itu yang dikejar makan dulu nih. Setelah itu baru pakaian sama rumah ya. Oleh karena itu sudah dibuktikan oleh seseorang yang aktif di masyarakat tanpa riba. Dia usahanya semakin besar. Karena apa? Dia usahanya dalam sembako itu. Jadi memenuhi kebutuhan orang makan. Dengan online caranya. Hal ini dibuktikan oleh banyak orang sekarang membeli dengan online. Jadi Mas ini harus masuk ke dalam online itu. Tapi barang yang dijual adalah sekitar sembako itu. Karena sembako tidak mungkin ditinggalkan orang. Mau orang kan harus makan. Itu Mas. Kang, berarti tadi itu jenis usaha yaitu di bidang pangan ya. Gitu. Nah, menurut Kang HPS lagi nih, kapan sih waktu yang tepat gitu Kang? Ya. Waktu yang tepat untuk memulai usaha. Ya, jadi kalau ditanya kapan mulai, ya sekarang. Dengan memulai satu hal dulu. Misalnya jualan apa, ya sembako itu. Salah satu sembako saja. Ngambilnya dari mana, menjualnya kemana. Tentunya dengan online ya. Kita sekarang sudah modern ya. Itu satu dulu. Nah, nanti setelah satu dalam kurun waktu tertentu, bagus, teruskan tuh. Teruskan. Kita bisa bermain di harga. Dengan kualitas yang sama, harganya turun sedikit, maka dia akan repeat ordernya banyak. Semakin banyak pembeli, karena lebih murah, tapi pembelinya lebih banyak. Itu yang lebih menguntungkan. Kemudian bahwa mental pengusaha itu harus diuji langsung sejak dini, Mas. Seperti Atta Halilintar itu usia 12 tahun sudah jual beli mobil. Karena dia itu terdesak, orang tuanya tidak mampu memberikan nafkah karena banyak anaknya. Jadi orang itu akan bergerak apabila dia satu, ada hal yang merangsang, yang menyenangkan. Maka dia itu akan bergerak. Kemudian yang kedua, apabila dia itu takut akan sanksi. Dalam hal ini Atta Halilintar takut tidak makan. Karena sekolah pun dia keluar karena tidak mampu membayar SPP. Kemudian Agim itu sejak TK. Kemudian Hairil Tanjung itu sejak SMP berjualan. Jadi isi daripada ajaran berjualan adalah kita mampu stabil jiwa kita ketika banyak penolakan. Kalau penerimaan sih nggak masalah. Nah ini ketika dia bertahan dalam penolakan sama. Mary Meriana juga begitu. Dia S1-nya bukan
marketing, tapi dia terjun ya selama 1 hari 16 jam marketing. Pada usia 30 sudah luar biasa. Jadi seperti itu ya. Islam mengajarkan bahwa 10 pintu rezeki itu 9-nya dari berdagang. Bahkan profesi yang ada di Al-Quran setahu saya hanya jual beli. Itu di surat Al-Jum'ah ayat 10 atau 11. Pertanyaan kita adalah, orang Islam diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW berdagang, tapi tidak banyak menjadi pedagang. Karena apa? Basic kita itu dulu kebanyakan petani. Kadang orang tua menyekolahkan, udah Anda tidak usah memikirkan yang lain-lain, pokoknya sekolah sing pinter. Itu betul, tapi kepintaran itu tidak satu jaminan bahwa dia akan sukses di kemudian hari. Ada karakter-karakter, ada perilaku-perilaku yang harus dimiliki oleh dirinya, di antaranya adalah tangguh. Jadi hidup kita ini harus mampu di bawah tekanan gitu, dalam kondisi apapun. Maka kalau kita lihat misalnya salah satu surat di dalam Al-Baqarah itu penafsiran seorang tokoh dakwah bahwa itu ayatnya sih tentang surga. Janganlah kamu mengira bahwa engkau begitu saja mudah masuk ke dalam surga. Anda harus dicoba dulu dengan apa? Kemelaratan, penderitaan dan goncangan jiwa. Nah, begitu juga dia ketika menafsirkan ayat itu bahwa kalau orang mau sukses maka dia harus lulus dari ujian kemelaratan. Kemelaratan itu kaitannya dengan kebutuhan jasmani ya, dengan harta. Kemudian harus lurus dari penderitaan. Mungkin suatu saat kita bertanya, saya sudah begitu hebat usaha yang saya lakukan tapi tidak berhasil. Nah, yang lebih hebat lagi adalah diuji dengan goncangan. Kita itu harus lulus dari goncangan. Apa itu goncangan? Seperti gempa bumi. Pikiran dan perasaan itu kita diaduk-aduk begitu rupa. Maka kata Allah ya, ketika ditanya para sahabat, ya Nabi, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Maka jawabnya Allah, pertolongan akan dekat. Ketika kita digoncang, maka kita lulus, insya Allah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan datang. Ya, Kang, ini terima kasih banyak Ya. udah memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat, Ya. udah berbagi motivasi, dan ini di luar dari jangkauan saya karena nggak mungkin saya bisa berpikir sendiri. Baik, terima kasih Kang HPS Ya. atas semua penjelasan-penjelasannya, Ya. dan mungkin sampai di sini aja dulu ya pembahasan kita tentang tadi apa? 3 karakter pengusaha. karakter pengusaha. Mudah-mudahan kamu yang terpuruk hari ini bangkit kembali, semangat kembali, dan jangan lupa bahwasanya kita tuh diuji dulu ya Kang ya. Iya, diuji. Diuji dulu, tidak langsung untuk langsung wah ya. Ya, buat kamu yang belum subscribe channel Kang HPS TV, silakan subscribe dulu. Nah, yang belum komentar, boleh komentar dan like video ini, dan kamu juga bisa bagikan video ini agar manfaat dari video ini bisa menyebar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.